Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الخامس tahsinul khuluq, memperbaiki akhlak. Yang bagi lil marid ay yahrisa ala tahsini khuluqihi. Seyogianya orang yang sakit itu bersemangat untuk memperbaiki akhlaknya. Wa ayyatajannaba al-mukhasamata wal munaza'ata wal istighala fi umurid dunya. Dan jadi bersemangat untuk memperbaiki akhlaknya dan menjauhi pertengkaran, perselisihan, sibuk dengan urusan dunia. Ada mak sakit parah nih. Pikiran kan, mano segel. Nah itu kacau. Orang kacau tambah teruk. Ayo. Nah, kita nak menghadap Tuhan itu makanya kita yang di situ mengingatkannya. Kalau ada muitu pikirannya, sawah tu belum selesai nyangkul tu, awak sekarat itu pikiran. Kita ingatkan, jangan kayu mikir gitu, tobat nak kayu. Tobat, ucap la ilaha illallah. Aku faham dia lah pengupah. Jangan terbawa beban masuk kubur. Wa ayyasta'idda li liqa'illahi ta'ala liyakhtima a'maluhu bi khairin. Dan seharusnya ia bersiap-siap untuk bertemu Allah. Untuk mengakhiri, menyudahi semua perbuatannya dengan kebaikan. Yang nak mati ni, itu namanya tahsinul khuluq. Akhlak orang yang tak mati ini perlu juga diperbaiki. Nah kita nak mati, pikiran segel sawah, segel rumah, sibuk bertengkar rumah ini, bertengkar rumah itu. Ini kadang-kadang kita mau sekarat kata kita tu. Kadang-kadang kita ni ada juga yang sekarat tu ngajar perbuatannya di dunia lah. Ayo, karena kebiasaan tu, payah kita. Wa yatlubus simah min zaujatihi wa auladihi wa sa'iru ahlihi wa jiranihi wa asdiqaihi wa man kanat bainahu wa bainahu muamalatun au musahabatun au alaqah. Nah, dan seharusnya meminta ridho, minta maaf kepada istrinya atau istri kepada suaminya karena mati tu. Yang sakit tu. Itulah usnul apa namanya? Memperbaiki akhlak tadi. Minta maaf kepada istrinya, kepada anak-anaknya, seluruh keluarganya, tetangga-tetangganya, teman-temannya, dan orang yang pernah
ada transaksi dengannya, pergaulan dengannya, atau persahabatan dengannya, atau ada hubungan dengannya. Minta maaf. Nah, ini kita masih bertengkar-tengkar juga. Ada yang nak jenguk, kan? Kau jangan sini, jangan sini. Pikiran aku diambil tu macam Nah, kan tu. Ada orang muda tu kan? sepertinya minta maaf ke mana? Mana? Itu kan ada juga. Yang tak minta maaf itu elok semua. Kita meminta maaf, bukan memaaf. Ya telubus simah, ini meminta ridho nih kepada istri, kepada anak, kepada seluruh keluarga, seluruh tetangga. Kalau ada salah kita, ya kita minta maaf. Kalau ada salah kita sebelum meninggal ke tetangga tu. Kalau salah orang tu dengan kita, itu lain masalah. Tunggunya mati pula minta maaf itu. Wa isdiqaihi, kepada teman-temannya, orang yang pernah bergaul dengannya, pernah bersahabat dengannya, ada hubungan dengannya. Wa ayyurdihim, dan meminta redha kepada mereka. Wa yattaju ila qiraatil Quran, dan berfokus kepada membaca Quran, wa zikir, dan zikir, wa ahlis solihin indal maut, dan bagaimana keadaan orang-orang soleh menghadapi mati. Itu pikirannya. Wa yuhafidhu ala sholawat wajtinabun najasah, dan menjaga solat. Ini kita sakit parah, semayang dah doh. Nah, mestinya semakin parah penyakitnya, semakin tahan semayangnya. Mana? Ya, wak sakit sekarat. Dah doh ingat Tuhan. Semayang enggak? Wajtinabun najasah, menghindari najis. Bersih terus. Wa yusi ahlahu bisabri alaihi ba'da mauti, dan berwasiat kepada keluarganya agar bersabar setelah ia mati. Wa adamin nauhi alaihi, jangan meratap. Awil kisar minal buka, atau banyak menangis, tak usah. Yang nak mati ini, kalau aku mati, janganlah kalian meratap. Kan? Wa yusihim bitarkil bid'ah allati i'tadaha an-nasu fil janaiz, dan berwasiat kepada mereka untuk meninggalkan bid'ah yang biasa dilakukan orang terhadap jenazah. Wa yatlubud du'a minhum, dan meminta mereka mendoakannya. Wa idza ufiyal marid, ternyata kemudian sehat. Tadi dah buat wasiat. Sehat. Yustahabbu wa'duhu wa tadhkiruhu al-wafa bima ahadahu Allah Ta'ala alaihi. Sunat menasihatinya. Kalau sehat, dia sunat kita menasihatinya. Dan mengingatkannya dengan janji yang telah ia ikrarkan kepada Allah. Ada orang muda tu. Aku kalau sehat nih, aku nak ibadah. Ada dunia sembahyang nasihat. Ada. Lupanya tadinya berjanji. Tak jadi aku berjanji. Ada atau dah tu. Ada benda tu. Ada terjadi benda tu. Aku kalau sehat ni aku nak sembahyang. Ternyata sehat. Bapaknya pula ngebeli sarung kan. Nendak dia pergi sembahyang. Wa ghairiha minal khair. Berupa taubat dan selain kebaikan yang lain. Wa yambaghi lahu ayaskurullah ta'ala ala shifaihi wa afiyatihi. Dan seyogianya ia bersyukur kepada Allah karena kesembuhan dan karena kesembuhannya. Wa ayyuhafidhu ala taubati wal istiqamah, dan terus melakukan taubat dan istiqamah.
wa ada'il ibadat wal wajibat, dan melakukan ibadah dan semua kewajiban. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janjimu, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi janji dengan Tuhan. Ini janji dengan orang nih. Wa yustahabbu li ahlil marid ri'ayatuhu fi maradihi. Sunat bagi keluarga yang sakit itu merawatnya ketika ia sakit. Warifqu bihi, dan berlaku lembut. Wahtimalus sabri ala ma yulaki fi maradihi wa tasarrufati, dan sabar mengurus orang yang sakit itu. Sabar mengurusnya. Jadi kita harus merawatnya, berlaku lembut dengannya, sabar mengurusnya, dan sabar terhadap tingkah lakunya, perilakunya.